Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dan Judicial Review. Baik, sebelum saya menjelaskan atau mempresentasikan tugas yang telah diberikan, ada baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Edi Chandra, NPM 2110-21094, mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Syafriyadi SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dan Judicial Review. Baik, izinkan saya mempresentasikan tugas pada mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dan Judicial Review. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah TAP MPR, yang ketiga ada undang-undang, keempat ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan yang kelima ada peraturan pemerintah, keenam ada peraturan presiden, dan yang terakhir ketujuh ada peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, terkait dengan peraturan perundang-undangan ini, tadi sudah dijelaskan hierarki daripada peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian, apa itu peraturan perundang-undangan? Peraturan perundang-undangan itu merupakan bagian hukum tertulis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu tidak terlepas daripada aturan hukum, ya. Nah, aturan hukumnya di sini di dalam peraturan perundang-undangan itu dijalankan baik mulai dari pemerintah, ya, maupun kepada masyarakat. Artinya, kalau kita melihat pada asas hukum equality before law, setiap orang, setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, ya. Artinya mau dia pejabat, mau dia masyarakat biasa, itu tidak ada bedanya di hadapan hukum. Ketika dia melanggar aturan, melanggar hukum, maka dia akan diberikan sanksi. Nah, aturan hukum ini bersifat mengatur, mengikat, memaksa, dan memiliki sanksi. Ketika dilanggar, maka si pelanggar akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Baik, kemudian selanjutnya Judicial Review. Judicial Review ini merupakan pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang maupun terhadap undang-undang dasar. Judicial review bisa dilakukan di dua tempat. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, kapan Mahkamah Agung digunakan di dalam melakukan judicial review? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A ayat 1 menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu merupakan kewenangan daripada Mahkamah Agung. Contohnya, sebuah peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota, yang bertentangan dengan undang-undang, maka tempat dilakukannya judicial review itu ke Mahkamah Agung. Nah, kapan Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai tempat judicial review? Ketika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, di bawah undang-undang dasar, ya. Jadi undang-undang dasar yang bertentangan dengan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka akan dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review terkait pertentangan antara undang-undang dengan terhadap undang-undang dasar. Nah, kembali ke Mahkamah Agung. Ataupun Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review. Pada tahun 2016 ada 3.143 perda yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu. Nah, pertanyaan, kok bisa Menteri Dalam Negeri ini membatalkan peraturan daerah, provinsi maupun kabupaten kota? Padahal kewenangan di dalam judicial review itu berada pada Mahkamah Agung berdasarkan amanat peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 1. Nah, di mana letak kewenangan daripada Menteri Dalam Negeri di dalam membatalkan peraturan daerah provinsi maupun kabupaten kota? Ternyata dasar hukumnya itu ada pada undang-undang pemerintah daerah. Nah, undang-undang pemerintah daerah ini tentu bertentangan dengan undang-undang dasar terkait dengan kewenangan yang telah diberikan kepada kepada Menteri Dalam Negeri. Nah, terkait dengan kewenangan Mendagri dalam membatalkan perda pada waktu itu disebut dengan executive review. Disebut dengan executive review. Jadi lembaga eksekutif yang menguji kemudian membatalkan perda tersebut. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24A tadi sudah jelas. Pasal 24 ayat 1 sudah jelas. Kewenangan di dalam pengujian itu terletak pada Mahkamah Agung. Nah,
Disitulah judicial review terkait dengan peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang maupun undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Mungkin dari saya hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu karena kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi. Saya pribadi mohon maaf terdapat kesalahan dan kekhilafan di dalam menjelaskan terkait dengan ilmu perundang-undangan dan judicial review. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.